Halo sahabat, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya ingin membahas tentang Tuhan sumber pengharapan kita. Di Mazmur dijelaskan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak muda. Siapa yang tidak kenal Daud? Kita tahu Daud dari kecil hingga dewasa, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Daud sadar betul bahwa kalau dia menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia akan menerima yang terbaik dari Tuhan. Dan dia juga tahu bahwa Tuhan adalah sandaran yang tepat untuk kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sehingga di Mazmur 71 ayat 6, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Daud sangat menyadari tidak ada manusia yang bisa kuat dalam menghadapi segala apapun yang ada di dunia ini. Dan Daud juga menjelaskan tidak selamanya manusia itu muda dan perkasa. Berjalannya hidup, umur manusia makin tahun ke tahun akan semakin tua dan merosot kekuatannya. Dan semuanya tidak terkecuali pasti akan mengalami hal perubahan seperti itu. Yang muda menjadi tua, yang kuat dan gagah lambat laun akan menjadi merosot kekuatannya. Sehingga di sini Daud menjelaskan dan memohon kepada Tuhan, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Begitu pula, segala perkara yang ada di dalam dunia ini tidak ada yang bisa kita andalkan. Dan tidak ada yang bisa kita harapkan. Dan tidak ada yang mampu memberikan pengharapan yang pasti untuk kita. Makanya itu Tuhan datang ke dunia untuk memberikan suatu harapan yang pasti untuk setiap umat manusia. Manusia seringkali berjanji dan belum tentu ada yang ditepati. Saya yakini semuanya kita butuh namanya sebuah kepastian. Nah, kalau seseorang itu tidak bisa memberikan suatu kepastian, bagaimana kita bisa berharap apalagi percaya kepada seseorang itu? Itulah kenapa Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Tuhan datang ke tengah dunia ini yang pertama untuk memberikan kita keselamatan dengan percuma, dengan gratis. Dan yang kedua, Tuhan ingin menyatakan kepada manusia, jangan lagi kita berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Karena perkataan Tuhan itu adalah firman yang bisa dipegang. Dan firman itu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kita juga tidak bisa berharap kepada keluarga, kepada teman, kepada rekan, apalagi kepada sahabat. Mungkin sekarang kita mempunyai sahabat yang sangat dekat, tapi belum tentu kita bisa berharap sepenuhnya kepada dia. Karena kekuatan manusia itu sangat terbatas. Apalagi kalau kita dalam kesusahan. Disitulah sikap manusia, tindakan manusia kelihatan. Apakah dia tetap bersama kita atau meninggalkan kita? Keadaan apapun saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang sangat peduli. Dan dia Allah yang sangat baik. Firman Tuhan juga sudah memperingatkan kita. Manusia itu sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Mari kita pelajari sikap yang telah dilakukan oleh Daud. Daud sudah mengajarkan kita teruslah berharap kepada Tuhan. Dia juga mengajarkan pada waktu dia pagi hari, dia bergantung penuh dan menunggu hadirat Tuhan untuk dirinya. Bila kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena Tuhan pribadi yang tidak pernah berubah. Di dalam Tuhan ada kepastian. Jadi dia bukan pribadi yang suka berubah-ubah. Dan juga Tuhan berjanji, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah pribadi Tuhan. Mau cari di mana pribadi seperti ini? Kalau kita mengalami masalah, pergumulan,
tekanan hidup, jangan cari manusia. Kita datang kepada Tuhan. Dia sumber kekuatan kita. Dia sumber jalan yang kita butuhkan. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam Tuhan ada jawaban. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan kita setiap harinya akan mendapatkan kekuatan yang baru. Itulah Tuhan menurunkan Roh Kudus bagi penolong hidup kita. Manusia tidak bisa menolong kita. Hanya Roh Kuduslah yang mampu menolong kita pada saat kita sudah jatuh di titik nol. Pertanyaan saya sekarang, kepada siapakah kita berharap? Jangan sampai kita berpengharapan kepada orang yang salah, kepada pribadi yang salah. Dan kita kalau berpengharapan kepada manusia itu sangat salah besar. Di firman Tuhan juga dijelaskan, janganlah berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih dari hembusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kita kepada segala sesuatu yang dapat untuk kita nikmati. Tuhan Yesus adalah batu karang yang teguh. Kalau dikatakan dia batu karang, itu berarti tidak akan mudah hancur. Coba kalau kita lihat di laut, batu karang itu tidak akan pernah mudah hancur. Makanya Tuhan dilambangkan batu karang. Jadi kita berharap kepada yang tidak akan mudah membawa kita hancur. Dan dia pribadi yang teguh. Pribadi yang teguh tidak akan mudah digoncangkan. Dialah sumber pengharapan bagi orang-orang percaya. Kalau kita dikatakan orang percaya, ya berpengharapanlah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Pesan saya, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Carilah Tuhan, carilah kerajaannya, sehingga kita dapat menikmati kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sumber berkat untuk hidup kita. Pada saat kita datang kepada Tuhan, saya percaya jiwamu tidak akan kosong lagi, melainkan penuh dengan kehidupan yang baru yang datang berasal dari surga. Itu saja bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.